Ya, masih bersama kami di Good Morning Indonesia dan kita akan masuk di Morning Talk ya. Yes. Seperti biasa kita di hari Rabu ini kita akan ngebahas tentang kesehatan. Dan topik di pagi hari ini pemirsa kita akan membahas tentang bariatric surgery dengan narasumber kami Dr. Handi Wing SPB ya. Iya, spesialis bedah nih. Halo, selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dokter? Baik. Dokter, bariatric surgery ini kan pasti istilah sebetulnya untuk bedah obesitas ya. Nah mungkin kita awali perbincangan hari ini dengan bertanya dulu nih, sebetulnya apa sih definisi obesitas secara medis? Iya. Jadi obesitas atau bahasa awamnya itu kegemukan dari sisi medis merupakan suatu kondisi medis di mana kelebihan lemak tubuh itu menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan sampai menurunkan angka harapan hidup seseorang. Jadi punya dampak penyakit-penyakit yang bisa berbahaya, misalnya seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan gangguan tidur, stroke dan sebagainya. Jadi, pada kegemukan yang cukup parah, biasanya itu tidak boleh dipandang sebagai suatu hal yang sepele. Oke. Ya, jadi Boleh tanya nggak dok, nih kalau seandainya obesitas kayak gini, for example, ini apakah dari ada unsur juga keturunan kah atau memang itu dari pola hidup kita, lifestyle? iya. Jadi sebagian besar bahwa kegemukan itu memang sebagian besar bisa dijelaskan bahwa itu ada hubungannya dengan bahwa input yang berlebih dengan output yang kurang. Jadi makan yang berlebihan atau olahraga aktivitas yang kurang. Tetapi ternyata tidak hanya sesimpel itu, tapi ada juga pengaruh yang sebagian kecil dari genetik, jadi dari memang turunan atau dari fungsi hormon endokrinnya atau dari faktor bisa juga dari kejiwaan atau apa juga bisa berpengaruh, stres dan sebagainya bisa berpengaruh juga ya? kegemukan. Iya. Kalau di Amerika, for example, nih obesitas Banyak memang kan baik tingkat banget ya. obesitas tinggi. Tapi ada faktor dari segi fast food, itu benar dok ya? Iya, jadi memang kenapa obesitas cukup banyak ditemukan di negara maju. Jadi itu merupakan masalah yang paling utama sekarang. Jadi ketika mungkin kalau balik 50 tahun, 100 tahun ke belakang itu merupakan penyakit kekurangan gizi. Tetapi di negara maju sekarang justru kegemukan yang menjadi masalah. Bahkan Indonesia sendiri saat ini menurut survei tahun lalu sudah menduduki sebagai, walaupun Indonesia termasuk negara berkembang, tetapi sudah termasuk negara urutan 10 besar negara dengan 10 besar? Ya, dengan kegemukan. Oh ya? Kira-kira 40 juta orang di Indonesia mengalami kegemukan obesitas. Ini kalau misalnya, Kita deg-degan ya, kita termasuk nggak ya? Iya, jadi penasaran juga nih, makanan apa nih atau enggak makan jalan olahraga itu gimana? Memang kalau misalnya dari ukur acuan kedokterannya sendiri, yang digolongkan obesitas itu ada ukurannya nggak sih dok? Biasanya kan kalau kita berat tubuh ideal itu beratnya tingginya dikurangi 115 atau 110 bagi laki-laki gitu ya. Nah, kira-kira obesitas itu kalau dari segi kedokteran mengukurnya seperti apa sih? Apa yang udah di atas 100 sekian kilo itu termasuk atau seperti apa? Jadi ada kategorinya. Jadi misalkan jadi dinilai dengan berat badan dibandingkan dengan tinggi badan seseorang. Jadi biasanya ada rumusan, misalnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu menghasilkan suatu indeks massa tubuh. Jadi kalau indeks massa tubuhnya di bawah 25 dikatakan orang itu normal. Tapi kalau di atas 25 sampai 30 dikatakan itu sudah overweight. Lalu kalau di atas 30 itu sudah obesitas derajat 1, di atas 35 itu obesitas derajat 2, dan di atas 40 itu sudah obesitas berat. Wah, ada tingkat-tingkatannya Jadi ya. kira-kira kalau misalnya tinggi rata-rata wanita Indonesia 158, berat normal itu seharusnya 45 sampai 60. Jadi ketika seseorang beratnya 75, dia sudah masuk ke indeks massa tubuh yang 30 tadi. Jadi dia udah termasuk golongan obesitas derajat 1. Kalau dia beratnya 90 atau 100 kg, itu sudah termasuk obesitas parah. Jadi diukurnya dengan indeks massa tubuh tadi ya. Jadi, Nah, kita bisa beralih ke mungkin definisi apa nih, bariatric surgery ini, penjelasannya apa dan kepada siapakah operasi ini diperuntukkan? Iya, jadi istilah
bariatric surgery atau bedah bariatrik atau bedah obesitas atau bedah untuk kegemukan ini merupakan suatu tindakan operasi untuk menurunkan berat badan seseorang pada kondisi-kondisi obesitas yang berat atau obesitas disertai penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, di mana cara-cara yang lain, metode yang lain itu sudah tidak efektif seperti diet, olahraga, exercise, udah nggak efektif itu ya? Perubahan lifestyle dengan obat-obatan dan konseling psikologi juga nggak efektif, ditempuh jalan operasi ini. Operasi. Iya. Sebetulnya last option juga ya. Iya. Karena hingga saat ini menurut penelitian bahwa bedah bariatrik ini merupakan satu-satunya tindakan yang efektif untuk mengatasi kegemukan yang efeknya bisa bertahan jangka panjang. Jadi memang paling efektif ya dok ya? Iya, satu-satunya sampai saat ini. Jadi kalau metode yang lain mungkin bisa menurunkan berat badan, tetapi tidak durable, tidak bertahan lama. Jadi begitu misalnya seperti diet, olahraga, begitu seseorang kehilangan motivasi atau apa, mereka akan mengalami, setelah 2 tahun, setelah 5 tahun mereka akan mengalami kenaikan berat badan lagi. Tapi dengan cara surgery bariatric ini bisa dibilang jangka waktunya pun bisa lebih panjang atau memang bisa sampai seterusnya, seumur hidup. Seberapa permanen itu, dok? Jadi ini kan merupakan suatu metode yang baru. Jadi metodenya itu sendiri udah dari tahun 60 ditemukan. Lalu booming sekitar tahun 90, booming di negeri barat sekitar tahun 90. Lalu jadi ya sampai saat ini jadi untuk skala besar, jadi untuk lebih dari 5 sampai 10 tahun itu masih tetap efektif bahwa pasien tidak akan mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. 5 sampai 10 tahun kira-kira ya. Jadi nanti menunggu ke depan waktunya. Jadi. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, ini apakah operasi ini bisa diperuntukkan? Apakah memang all ages juga atau memang melihat dari segi juga faktor umur pun juga itu bisa dibilang pengaruh juga, atau mungkin bisa buat beauty purpose juga untuk mungkin wanita yang pengen kurus ini jadi alternatif, atau memang kan kadang-kadang gitu ya, ibu-ibu habis melahirkan gitu ada yang mereka pengen cepat untuk menjadi ini ya, momi-momi yang gimana kembali seksi momi-momi seksi gitu ya. Ini apakah memang diperuntukkan buat tujuan kesehatan aja atau bisa juga untuk medis dan juga. Iya, tadi rentang umurnya seperti itu, dok. Jadi mengenai rentang umur bahwa tindakan operasi ini batasan umur itu hanya mengikuti bahwa sepanjang pasien itu fit, pasien itu layak untuk menjalani operasi, boleh dilakukan. Jadi tetapi masalahnya biasanya dari pedoman dari organisasi obesitas dunia atau Amerika atau Asia Pasifik memberi batasan. Jadi kira-kira yang ideal itu antara 18 sampai 65 tahun. Kenapa? Karena di bawah 18 biasanya masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau kita lakukan operasi mengecilkan lambung atau apa akan berefek pada pertumbuhannya nanti atau hormonnya atau apa. Dan biasanya setelah 65 itu resikonya lebih besar karena usia tua dan sebagainya. Tetapi nanti biasanya kalau memang diperlukan, jadi itu tetap fleksibel. Tetap mungkin diperbolehkan ya. Iya. Dok, lalu yang pertanyaan berikutnya? Iya. Yang apakah bisa untuk tujuan kecantikan? Jadi bedah bariatrik itu sendiri sebenarnya bukanlah bedah kosmetik atau bukan itu, tetapi tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang. Jadi untuk mempunyai better life, healthier dan longer. Lebih kesehatan sih ya. Iya, lebih kesehatan. Jadi biasanya rekomendasinya itu dari organisasi telah ditetapkan bahwa untuk obesitas yang indeks massa tubuhnya di atas 40 untuk orang-orang barat Kaukasian ya, atau di atas 35 dengan penyakit penyerta. Tetapi kalau untuk Asia Pasifik sendiri, karena orang-orang Asia biasanya perawakannya lebih kecil, jadi biasanya diturunkan. Jadi kalau misalnya Amerika di atas 40, Asia Pasifik itu 37,5. Tanpa penyakit 37,5 itu disarankan untuk operasi. Nah, makanya itu Loren nih, untuk cantik kan kayaknya nggak boleh lebih kesehatan sih ya. Jadinya kalau Snai pengen lebih cantik lagi, ya mungkin harus percaya diri. Olahraga lah, iya dong. Ya memang, tadi kan seperti dokter bilang, memang kan ini pola baru ya, pola baru juga. Nah dok, bicara tentang resiko apa aja sih yang bisa dihadapi pasien yang
melakukan bariatric surgery ini. Iya. Jadi tindakan operasinya itu sendiri merupakan suatu namanya tindakan operasi tetap memiliki suatu resiko. Resiko itu bisa aja dari tindakan kita mengecilkan lambung bisa aja terjadi. Memang ya resiko-resiko perdarahan atau kebocoran walaupun angkanya itu kecil di bawah 0,05%, tetapi tetap ada. Kemudian juga bisa aja resiko-resiko dari pembiusan umumnya itu sendiri seperti resiko operasi pada umumnya. Tetapi karena bedah bariatrik ini menggunakan teknik bedah minimal invasif atau teknik bedah laparoskopi, jadi tidak membutuhkan sayatan yang lebar. Jadi hanya sayatan 1 cm atau setengah cm untuk memasukkan alat itu. Jadi berarti nanti bekas lukanya nggak? Iya, bekas lukanya hanya 1 cm atau setengah cm sehingga meminimalkan nyeri setelah operasi, sehingga biasanya 2 hari pasien sudah boleh pulang, 1-2 minggu kemudian sudah bisa beraktivitas normal. Oke, kalau tadi itu kan efek setelah surgery kan ya. Untuk dari segi prosedur operasi untuk awalnya, apa yang kita persiapkan ketika kita mau operasi bariatric? Iya, itu apa namanya, nanti kita akan minta dokter menjawab, tapi selain itu juga kita mau membuka line interaktif nih bagi para pemirsa di rumah. Pasti mungkin ada yang penasaran dan pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan dokter. Bisa di kontak langsung ke nomor telepon line interaktif kita di 021 391 9020. Ya. Nah, tadi dokter gimana kalau tadi kan ini kan efek setelah operasinya, surgery, mungkin persiapan apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin untuk prosedurnya apa yang kita harus persiapkan? Iya, jadi persiapannya yaitu bahwa kegemukan itu sendiri memang menimbulkan masalah dari kesehatan, berarti untuk kelayakan operasi. Jadi biasanya sebelum operasi juga diatur dietnya, jadi diet rendah kalori. Jadi dibatasi dietnya dengan harapan akan turun berat badan sedikit, kemudian diperiksa jantung parunya optimal atau enggak, kemudian dilakukan screening evaluasi di teropong, dilihat apakah lambungnya ada luka, ada masalah lain, ada penyakit apa, sehingga bila ada sesuatu diatasi dulu, baru kemudian optimal untuk operasi. Based on experience nih dok, apakah pernah mengalami sebelum operasi ini ada pasien yang mungkin bisa dibilang ya dia harus ditunda dulu dikarenakan mungkin pada fisiknya mungkin yang belum ikut prosedurnya, apakah ada pernah kayak gitu? Atau mungkin seperti itu bisa menjadi apa namanya penyebab ditundakah atau boleh nggak sih ini untuk penderita mah? Iya, jadi memang karena operasinya banyak kan kita bermain di lambung, jadi penyakit-penyakit kita nanti dari hasil pemeriksaan seperti endoskopi atau teropong itu kita akan melihat lapisan dalam dari lambung, apakah dia mengalami iritasi atau gastritis atau sakit mah atau apa. Itu nanti biasanya akan diterapi dengan obat-obatan untuk menurunkan asam lambung dan mengatasi membasmi kuman penyebab gastritis atau ulcus pepticum ulcus gastrium. Jadi bila ada itu diterapi, diharapkan dengan kalau ada luka atau tukak itu menyembuh dalam 2 atau 4 minggu baru kemudian operasi setelah terapi seperti itu. Kita ada disembuhkan dulu baru operasi ya. Kita ada penelpon nih dokter nih. Ini dengan siapa ini? Dengan halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Dengan siapa ini? Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, saya Ibu Vina. Ibu Vina? Ya. Iya. Silakan Ibu Vina dengan pertanyaannya. Jakarta ya Ibu ya. Oke, boleh langsung ditanyakan ke dokter pertanyaannya. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi. Dokter, anak saya tanya anak saya. Dia tingginya 165. Iya. Beratnya 106. Umurnya? Umurnya 22 tahun. Oh iya. Bagaimana dok ini? Dia sudah fitness, sudah diet tapi gagal terus. Biasa turun 5 kilo naik 6 kilo. Jadi kira-kira dietnya bisa nggak dengan terapi ini? Iya. Jadi memang dengan tinggi 165 beratnya udah di atas 100 kg ya. Iya. Sudah dicoba berapa lama itu misalnya dengan diet, olahraga teratur, fitness atau apa? Berapa tahun? Oh iya. Jadi memang selain itu apakah ada penyakit, apakah pernah diperiksa apakah ada penyakit lain seperti
kolesterol, darah tinggi, atau kencing manis atau? Kalau kolesterol sih enggak ya, karena dia makannya makan berat yang enggak berminyak. Oh iya. Jadi mungkin. Jadi kalau darah tinggi kadang-kadang sampai 140. Iya, jadi mungkin penyebabnya ya makan berlebihan ya, karena tidak bisa menjaga makanan, menjaga pola hidup yang sehat. Iya, betul. Tetapi memang dengan berat badan seperti ini, dengan ini bahwa memang dengan usaha sendiri memang sulit. Jadi memang mungkin ini merupakan suatu kandidat dari untuk tindakan bariatrik surgery itu sendiri. Jadi ya mungkin bisa untuk dikonsultasikan lebih lanjut, nanti dilihat apakah penyebabnya kegemukan itu sendiri dan apakah memang sesuai dan layak gitu untuk menjalani operasi itu sendiri. Oke. Iya. Iya, terima kasih untuk terima kasih Bu Vina. Ibu Vina, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari dokter. Jadi lebih baik konsultasi dulu karena memang ditilik dari tadi berat badan dan tinggi badannya sepertinya kandidat untuk bisa dilakukan tindakan ini ya dok ya. Iya. Tapi dok, nih mau nanya nih dok, tadi kan ada tentang kasus ini, dia sempat bilang kalau seandainya anaknya fitness, dia turun badan. Ketika dia makan lagi, dia malah lebih naik lagi. Itu kenapa ya dok? Disebabkan kenapa itu? Iya. Memang ada... Turun naik ya, kadang-kadang orang kan Iya, gitu ya, dia dia juga- gak dijaga sedikit langsung malah lebih naik lagi. Yes. Emang wajar apa gimana sih dok? Iya. Jadi ya itu, kalau pada metabolisme setiap orang berbeda. Lalu selain hanya karena pengaruh makanan dari olahraga, bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu merupakan suatu tindakan yang harusnya menjadi pola hidup. Jadi kita harus punya komitmen, motivasi bahwa jangan hanya olahraga saja, tapi makan tetap banyak. Jadi kita harus komplit. Jadi harus benar-benar makannya dibatasi, olahraga juga. Jadi makanan sehat, rendah gula, rendah kalori. Nah, itu dia dok. Kosnanya saya sih lebih pikir begini ya. Fitness boleh, tapi kita pun juga harus menikmati hidup juga ya enggak? Karena kadang-kadang kalau kita fitness sih dok, kita harus makan nasi merah. Terus habis itu ada beberapa hal lah kita harus Banyak itu. pantangan Banyak ya. benar. Akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup ya enggak? Iya, emang ini pengorbanannya mau kurusnya. Nah, pemirsa kita masih akan kembali dengan perbincangan menarik bersama Dr. Handi tentang bedah bariatrik ini. Jadi jangan kemana-mana karena sesudah break ini kami akan kembali di Good Morning Indonesia. Ya, masih bersama kami di Good Morning Indonesia di Morning Talk ya. Yes. Dan kita masih ngebahas tentang bariatric surgery. Nih dok, nih tadi pas lagi break ngasih lihat bawa sesuatu nih gambar Ada grafis ya. juga ya, Grafis Dok? ya. Tenang. Coba bisa dikasih lihat tuh dan terangin kalau bisa juga apa ini ya gambar ini ya. Iya. Jadi ini merupakan suatu ilustrasi gambar dari Sorry, Dok. situasi operasi itu sendiri. Jadi yang dinamakan operasi bariatrik itu biasanya pakai teknik laparoskopi atau bedah minimal invasif. Jadi bukan teknik pembedahan konvensional dengan sayatan lebar di perut yang menimbulkan efek nyeri dan efek setelah operasi yang lebih banyak. Jadi biasanya kondisinya seperti ini. Jadi operator lalu dengan alat-alat seperti ini dimasukkan selongsong. Jadi kira-kira 4 atau 5. Jadi ini ukurannya hanya setengah senti. Oke. Yang ini ukurannya 1 senti. Jadi yang ini tengah ini apa dok? yang yang Tengah ini si orangnya situ kayak itu. ya, jadi nanti dibantu oleh asisten. Oh iya. Jadi ini nanti ada kamera. Kamera dimasukkan ke dalam perut dengan cahaya akan menerangi organ yang akan di dalam dioperasi. itu. Iya, nanti dia tampilkan di layar televisi, layar monitor seperti ini. Jadi Kalau nanti boleh tahu tuh dok tuh alat itu apa penyedot lemak atau memang dia membakar di dalamnya apa ya bisa dibilang untuk mengambil Seperti pisau lemaknya ini. bedah untuk menjahit lambungnya gitu ya dok? iya. Jadi ini merupakan ilustrasi dari lambung ya. Oh, ini lambung yang besar lemak ini. tadi. Lambung besar ini lalu diteropong seperti ini kameranya. Lalu ini alatnya ini jadi dengan bantuan asisten dipegang, lalu ini alat kedokteran yang terbaru. Jadi dia itu berfungsi untuk memotong sekaligus merapatkan. Jadi membelah dan merapatkan dengan klip titanium dengan stapler. Jadi dia akan membelah dan menutup kembali sehingga dia bisa
ini sehingga yang ini bisa iya. Oke. Nah dok, kalau misalnya gambar lambungnya sendiri, kira-kira gimana sih nanti sesudah ini kita akan tanya ya dok ya. Tapi sesudah ini ada penelpon. Iya, ada penelpon. Langsung saja kita. Masalah juga mungkin pengen operasi biasa juga ya. Selamat pagi. Kan untuk berbicara langsung dengan dokter pagi. Halo. Halo, Ya, selamat pagi. dengan siapa di mana? Halo, saya Ibu Wiwi Iya, di mana Ibu Wiwi? di Manggarai, Jakarta Selatan. Oke, Wiwi di Manggarai, silakan langsung ke dokter. Ya, ini dok. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Saya mau tanya gini dok. Saya usia 50 tahun. Iya. Tinggi badan saya 160. Iya. Terus berat badan kan 75. Iya. Itu udah termasuk overweight atau belum tuh dok? Tinggi badannya 160 ya. Iya, Iya, tinggi badan 160, beratnya 75 ya. 75. Iya. Oke, itu aja kah pertanyaannya atau ada lagi, Bu Wiwi? Ini kan udah termasuk yang overweight atau Belum. bagaimana gitu. Terus kan tadi juga saya udah lihat yang untuk operasinya itu ya. Iya. Itu udah masuk ke kategori itu atau belum gitu. Itu aja ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Nanti akan Ya, langsung. terus ada satu lagi dong, Apa? dok. Oh iya, silakan Iya. Ibu. Kalau itu boleh nggak nanya biayanya itu berapaan ya? Sekitar berapa gitu loh. Range harganya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Iya, Nah, nih Ya, dokter. selamat pagi. Ya, terima kasih. Tinggi badan 160 cm, beratnya 75. Sudah termasuk overweight belum, dok? Iya. Jadi kalau dengan dengan perhitungan indeks massa tubuh mungkin indeks massa tubuhnya itu sekitar 29. 29 ya. Iya, Tadi jadi, gimana rumusnya? iya. Apa kuadrat tuh? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau tinggi badan kali Oke. tinggi badan. Iya. Iya, itu 29 ya. Iya. Jadi memang kalau sesuai untuk pedoman dari organisasi internasional atau Iya. Amerika di atas 30 digolongkan kegemukan. Oh, berarti belum ya? Dia kan obesitas. Tapi kalau untuk Asia Pasifik karena orang Asia itu biasa Iya, perawakan lebih kecil-kecil kecil, kan, ya, jadi benar. Ukurannya dikurangi berbeda. 2,5, jadi 27,5. Jadi memang kalau 29 ini ya kalau sesuai dengan Asia Pasifik dengan guideline-nya memang sudah termasuk obesitas derajat 1. Iya. Iya, jadi memang ini memang ya masih kalau misalnya belum pernah dicoba ya diet, olahraga, obat-obatan Iya. atau perubahan pola hidup mungkin dicoba itu dulu. Iya. Kalau misalnya setelah 6 bulan dicoba tidak efektif, mungkin baru bisa dipikirkan untuk operasi bariatrik. Oke. Iya. Nah, Jadi tetap operasi itu sendiri bukanlah suatu hal yang mudah untuk diputuskan. Kita harus mempertimbangkan benefit dibandingkan Resiko pasti. risknya. Jadi harus mempertimbangkan bahwa manfaatnya itu harus lebih besar daripada resikonya. Iya. So basically Ibu Wiwi memang harus datang ke rumah sakit juga tersebut untuk Iya. general check up juga ya. Memang dia ini layak memang harus dioperasi bariatrik ini ya tidak. Untuk masalah harga mungkin bisa telepon ke rumah sakit di mana dokter praktek ya. Ntar mungkin kita bisa kasih tahu untuk Ibu Wiwi juga ntar later on ya. Oke, nah dokter, kira-kira ada gambaran nggak sih seperti apa tuh nanti lambungnya yang sudah dibedah bariatrik? Iya. Iya. Jadi ini kira-kira gambaran. Ya. Iya. Iya. Jadi yang saat ini populer itu ada 3 jenis operasi. Oke. Jadi ini ukuran dari lambung normal manusia. Aha. Lambung normal manusia. Lalu yang ini dinamakan adjustable gastric band. Oke. Jadi dipasang suatu band atau cincin yang terbuat dari silikon. Oke. Jadi dipasang di lambung ini berfungsi untuk mengikat. Tapi aman itu dok ya? Aman. Karena ini bahannya dari silikon, dia I see. biocompatible sehingga tidak menimbulkan reaksi jaringan atau apa sehingga aman di tubuh. Jadi ini bisa bahkan kalau memang diperlukan seumur hidup. Oke. Jadi ini nanti ada selang, lalu ada tempat portnya ini. Ini ditaruh biasanya di bawah pusar atau apa untuk memasukkan cairan. Jadi begitu cairan air dimasukkan, ini akan mengembang. Jadi ini bisa diatur-atur. Jadi begitu kita merasa kita makan kok lebih banyak sedikit, Iya. jadi dia bisa dikencangkan. Tapi I kalau misalnya see. terlalu kencang, dia bisa dikurangi airnya. Gitu. Jadi fungsinya itu dia membuat tekanan seperti ini sehingga lambung ini menjadi satu kantong kecil.
Kantong kecil, jadi ketika orang makan 2-3 suap itu akan membuat makanan turun ke bawah sini, lalu dia akan meregangkan dinding lambung. Jadi ini memanipulasi tubuh kita seolah-olah kita berpikir bahwa lambung kita sudah penuh. Iya, jadi ini akan menimbulkan sensasi ke otak bahwa kita sudah kenyang. Oh, sudah kenyang. Jadi akhirnya kita jadi nggak kepingin makan lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi ya. Tapi karena ini tidak merubah apa-apa, jadi kita tetap memiliki rasa lapar yang normal. Jadi ini kekurangannya itu, tetapi kelebihannya bahwa ini merupakan bisa dilepas lagi atau bisa kembali seperti normal lagi. Adjustable ya. Iya. Kalau yang tengah ini, Dok? Kalau yang tengah ini sedikit ini ya, mengerikan ya. Iya. Jadi kalau yang ini memang populer sekitar 5 tahun belakangan. Kalau yang ini saat ini memang yang ini yang paling populer. Jadi tindakannya itu lambung normal seperti ini, ya. Jadi dengan teknik operasi dengan yang tadi alat itu kita ini sehingga kira-kira 75-80% dari sebagian lambung yang bisa melar ini dibuang. Kayak pisang. Iya, jadi ukurannya itu nanti kira-kira hanya 100 cc atau setengah cangkir atau seperempat piring. Jadi ketika kita makan sebanyak seperempat piring kita sudah merasa kenyang. Dan juga kelebihan dari operasi ini yaitu dengan kita membuang bagian ini, di mana bagian ini menghasilkan hormon. Hormon itu namanya hormon grelin. Jadi ketika hormon ini kita dibuang, efeknya setelah operasi pasien nggak seperti sebelum operasi, jadi dia merasa nggak lapar. Karena tempat penghasil hormonnya dibuang. Tetapi memang ini memiliki resiko ya, karena ini dibuang sehingga penyerapannya memang sedikit terganggu dibandingkan lambung ukuran normal. Jadi memang setelah operasi itu biasanya hormonnya gimana? Biasanya harus dibantu dengan vitamin. Jadi mesti minum vitamin 1 atau 2 tablet setiap hari selama 1-2 tahun pertama. Supaya pencernaannya tidak mengalami kekurangan vitamin mineral tubuh. Jadi dibantu dengan vitamin ya. Iya, jadi yang ini saat ini paling populer, iya. Kalau yang ini? Iya, yang ini merupakan yang lebih berat lagi. Jadi ini tindakan yang lebih untuk kegemukan yang lebih parah lagi. Iya, jadi bahwa lambung dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kecil ini sekitar 5-10% dan bagian besar ini 90%. Lalu tidak hanya itu, jadi lambung yang berukuran kecil seperti ini dengan usus di bawah sini. Jadi usus yang di bawah sini dibuat pintasan jalan tol. Jadi usus yang di bawah sini langsung dinaikkan ke atas. Jadi seperti jalan tembus. Berarti sehingga langsung turun ya, Dok? Iya. Jadi makanan turun ke lambung, langsung ke usus. Jadi melewati bagian yang besar ini. Sehingga otomatis kalau kita makan, makanan itu nggak diserap. Karena dia nggak melewati bagian yang besar ini. Jadi tidak hanya ukurannya diperkecil, tapi juga penyerapannya diganggu. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang mengalami kegemukan yang parah atau dengan penyakit-penyakit seperti kencing manis. Penelitian terakhir membuktikan bahwa operasi seperti ini bisa mengembalikan orang yang memiliki penyakit diabetes. Jadi orang yang diabetes dengan kegemukan biasanya setelah operasi dia akan seperti orang normal. Ya, minimal dia akan lepas dari insulin atau dia akan obat-obatannya berkurang. Tapi pencernaannya terganggu berarti langsung sering-sering buang air atau gimana nih, Dok, kalau langsung dari mulut kemudian turun ke usus seperti itu? Enggak. Jadi ini ukurannya, jadi sambungannya ini ukurannya kecil. Jadi memang setelah operasi bariatrik biasanya kita berubah jadi pola makannya. Kita nggak bisa sekaligus makan seperti orang normal, makan cepat-cepat. Jadi setiap makan kita harus tunggu, kita harus kunyah benar-benar 1-2 menit, baru kita boleh ambil suapan kedua. Iya, jadi kita harus. Basically memang ada ini juga ya, ada proses juga ya untuk makan ini. Karena kalau kita coba langsung sekaligus banyak, ini kecil, jadi langsung kita berasa muntah lagi. Alright, very interesting. Menarik sekali Tapi berbicara memang pagi waktunya memang terbatas juga dan mungkin ini ya para pemirsa juga bisa kunjungi di www.meetthedoctor.com ya. Untuk berbicara langsung dengan Dr. Handi ya. Iya. Dan kalau saya bisa tahu, dokter biasanya praktek di mana? Mungkin buat para pemirsa juga. Iya.
Saya praktek di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Oke. Terima kasih dokter atas kesediaannya datang hari ini, dan demikian dialog pagi Kilas Indonesia, Good Morning Indonesia ya hari ini ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, besok kembali di waktu yang sama kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Saatnya kami pamit dan undur diri. Saya Lorena Evelyn. Saya Togi Sinaga. Have a great day. Bye-bye.